Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, rumah Allah, untuk mendengarkan tausiah-tausiah yang akan disampaikan dan yang akan diterangkan. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini menjadi amal soleh buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya agama Islam yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, kondisi masyarakat pada saat itu dalam kondisi keadaan jahiliyah. Mereka dalam keadaan bukan jahil, ketidakpahaman, ketidaktahuan mereka terhadap ilmu pengetahuan dunia. Mereka sangat maju pada saat itu, di masanya. Tapi kejadian mereka, kebodohan mereka pada saat itu adalah kebodohan keyakinan akidah. Mereka banyak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kebodohan mereka. Semenjak Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang kedua, kondisi masyarakat saat itu terganggu. Terganggu dalam hal apa? Terganggu dalam hal bagaimana ketika mereka punya panutan, punya seseorang yang menjadi petuah. Tetapi semenjak Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, wa yarfa'u wafahu, ditidurkan sementara, bukan dimatikan selama pemahaman kita saat ini. Jadi beda Pak, kalau wafa dalam bahasa Arab itu artinya ditidurkan sementara. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya dimatikan. Jadi Nabi Isa itu ditidurkan sementara, yang nanti di akhir zaman akan diturunkan kembali oleh Allah di satu menara yang kecil di Damaskus sebagai nubuat Nabi Muhammad SAW. Dan dia diturunkan bukan jadi nabi, bukan jadi rasul, tapi dia diturunkan menjadi umatnya Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Muhammad SAW yang bermakmum pada saat itu kepada Imam Mahdi. Ingat, dia punya tugas. Yang pertama, membunuh Dajjal. Yang kedua, mematahkan batang-batang salib. Yang ketiga, mengajak kembali umatnya untuk mendapatkan petunjuk berupa hidayah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala dan membunuh babi-babi yang berkeliaran. Itu tugas Nabi Isa. Turun kembali bukan untuk menjadi nabi, tapi menjadi pengikut umat Nabi Muhammad dan bermakmum kepada Imam Mahdi. Dan semenjak itulah mereka kemudian kehilangan panutan, kehilangan orang yang selama ini memberikan pencerahan. Kurang lebih 570 tahun. Hampir 6 abad. Masa fatrah dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu hampir 6 abad. Kenapa? Ya mereka menanti-nanti kedatangan seorang nabi yang sudah disebutkan dalam kitab mereka sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat ataupun Injil. Mim ba'dismuhu Ahmad. Ya, yang namanya itu Ahmad. Tapi oleh orang Kristen diganti, bukan Ahmad. Selain Ahmad yang disebutkan. Dan ini yang terjadi pada saat itu. Sehingga akhirnya mereka kembali lagi. Kepada apa? Kepada agama nenek moyang mereka, yaitu agama paganisme. Agama penyembah berhala. Dan saat itulah mereka menanti-nanti kedatangan seorang nabi yang baru yang disebutkan sebagai membawa penutup agama-agama yang lainnya. Maka dengan kasih dan sayangnya Allah, maka di tengah-tengah penantian mereka diutuslah seorang rasul dan nabi yang bernama Muhammad. Dalam surat As-Saff ayat ke-9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Di ayat At-Taubah, wa kafa billahi syahida. Diutusnya seorang nabi, seorang rasul, walau karihal musyrikun. Tetapi diutusnya seorang nabi dan rasul yang bernama Muhammad membawa petunjuk agama yang hak, yaitu Al-Quran, dan agama yang hak, yaitu Islam. Nah ini yang jadi masalah. Jadi problematika umat itu sudah terjadi di zaman Nabi juga. Jadi masalah kenapa? Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu membenci terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kebencian mereka bukan kepada personnya Nabi, tidak ada sama sekali kebencian orang musyrik, kebencian orang-orang kafir Quraisy kepada pribadi Nabi. Artinya kalau mereka benci kepada Nabi, berarti apa? Mereka telah menjilat ludahnya sendiri. Karena di saat masih remaja, Rasulullah sudah diberikan julukan yang disebut Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Mereka yang memberikan julukan. Tidak mungkin mereka, orang-orang yang terhormat dari kabilah-kabilah, suku-suku di Arab itu, kemudian menarik ludahnya sendiri yang sudah dibuang. Justru kebencian mereka itu terhadap apa? Terhadap Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan yang diturunkan Allah kepada Nabi, dan kepada agama Islam yang diturunkan kepada Nabi. Sehingga mereka melakukan perlawanan. Dan disinilah problematika itu terus berjalan dan berlangsung sampai hari ini. Bahkan nanti sampai hari kiamat. Walam tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'am millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Mereka siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang kepada kalian. Siapa? Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Dan mereka akan terus memerangi kalian sampai kalian kembali kepada kekafiran. Dan mereka tidak suka kalau Islam ini sebagai agama yang dibawa Mahdi, agama terakhir, agama penyempurna daripada agama-agama yang lainnya berkembang. Sehingga pembesar-pembesar Quraisy saat itu, mereka orang-orang musyrik melakukan perlawanan total agar Islam ini tidak berkembang. Bahkan dengan berbagai cara upaya mereka mengajak toleransi kehidupan beragama. Itu yang dilakukan terdahulu. Sama seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Namun ujian para nabi, para rasul itu lebih berat daripada ujian kita. Ya.
Akhirnya mereka pun sampai mempergunakan keluarganya Nabi, mendatangi pamannya Nabi Abu Talib. Ya Abu Talib, sampaikan kepada kemenakanmu. Kalau dia menginginkan harta, akan kami kumpulkan tuh harta sebanyak-banyaknya di kota ini, kami berikan kepada Muhammad. Kalau ia ingin diangkat menjadi raja, kami akan angkat dia menjadi raja. Tapi enggak 3 periode. Kami angkat dia menjadi raja. Kalaupun dia ingin mendapatkan wanita, menjadikan istrinya, kami akan carikan wanita yang paling cantik. Kami akan berikan kepadanya. Disampaikanlah kepada Nabi Muhammad. Wahai kemenakanku, mereka menawarkan ini, menawarkan itu. Bagaimana pendapat engkau, wahai kemenakanku? Ya ammi, wahai pamanku, lawadokta samsa biyad simar. Kalau mereka mau menengahkan bulan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwaku atau aku hancur bersama dakwaku. Tuh, Masya Allah, luar biasa problem yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang bagaimana dengan kita, Pak? Ya, iya, gampang ditangkap. Akhirnya apa? Banyak yang lari dari perjuangan, banyak mencari aman, banyak yang mulai, akhirnya banyak juga yang menjadi pengkhianat. Ya, ini terjadi, itu problem. Ya, coba kalau kita ditawarin, ayo sekarang sini, kami tawarkan kepada engkau, ini duit 30 miliar. Ini duit 30 miliar. Ini saya tawarkan komisaris di BUMN yang terkenal. Kira-kira kita ambil atau ninggalin dakwah? Ambil atau meninggalin dakwah? Hah? Apa? Ambil mau pakai berdakwah, sontoloyo itu namanya. Ya. Dan ini pun terjadi pada para pejuang pergerakan, para pembela amar ma'ruf nahi munkar. Saya pun berkali-kali ditawarkan itu, tapi semua itu tidak. Itu cuma sifatnya dunia. Saya lebih memilih akhirat yang banyak, yang nggak akan habis-habisnya. Kalau dunia sebentar, wes hilang. Lalu akhirat selamanya, Masya Allah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ini problem. Dan problematika dakwah, problematika umat itu juga dihadapi oleh para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Dan lebih keras lagi pada Rasul Muhammad sebagai rasul terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaffatan linasi basira wa nazira. Yang diturunkan sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Inilah. Nah, sekarang apa? Apa yang kita hadapi sekarang ini dalam merefleksi tahun di akhir tahun 2002 ini? Justru Masya Allah sangat kompleks sekali. Carut marutnya. Ya, kalau kita bilang, kalau kata Didi Kempot itu ambiar. Ambiar, Pak. Ruwet, mumet, ruwet. Itu yang terjadi, ya. Nah, sekarang apa problematika yang kita hadapi sekarang ini bagi umat Islam khususnya? Dari dulu sampai sekarang, yang pertama, bahwa qadhiyatul ummah, problematika umat yang saat ini terjadi, yang pertama adalah problem masalah keyakinan, keimanan. Ini banyak terjadi, apalagi menjelang bulan Desember nih. Ya, Desember berakhir, itulah problem besar umat Islam. Hah? Ada muskilah azim. Ada muskilah azim insyaallah. Walimadza? Dan kenapa? Kok ini bisa terjadi? Bahwa iman ini, Masya Allah, kan harus dipertahankan. Harus kemudian iman ini dijaga, dirawat. Al-imanu akhdun biqalb wa iqra'u bilisan wa amanu bil arkan.
Iman itu ada dalam hati kita, diikat aqada ya'udu aqidatan, diikat dalam hati kita ini, ikatan hati. Wa iqra'u bil lisan wa amalu bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan perbuatan. Nah, 3 ini semua rusak di bulan Desember. Benar enggak? Hari ini hari apa? Hari apa? Natal, Pak. Kan Ahad. Tahu ini hari Ahad, tapi peringatan Natal. Ini akidah umat Islam hancur lebur. Kenapa? Masih banyak di antara mereka yang melakukan, lisannya mengucapkan, amalannya dilakukan, mengikuti Natal bersama, bahkan dilakukan di gereja. Sekarang lihat, alih-alih toleransi beragama, akhirnya apa? Itu namanya hadroh, jilbab, mau masuk ke gereja dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan mereka. Bayangkan coba, ya. Dari pulau dan benua terdengar suara merdu, ho 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 ho, ria dosi sensi gloria. Dikendangin, pakai solawatan, dirubah liriknya. Bayangkan. Haleluya akhirnya. Haleluya, haleluya. Subhanallah, ya. Masya Allah. Saya tidak menyebut organisasinya. Itu oknumnya, Pak. Bukan organisasinya. Masya Allah terjadi. Ya nggak tahu itu urusan mereka. Ya, dan ini yang terjadi. Mengucapkan selamat Natal, imannya rusak. Gara-gara apa? Itu kan sekedar ucapan, Ustaz. Iya, memang sekedar ucapan, tetapi ucapan itu mengakikatkan daripada hatinya pada sesuatu. Coba, Anda mengucapkan apa? Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut di atas hutang, misalnya. Ya. Nah, kalau dia tidak mengucapkan itu ketika dia berhubungan, haram hukumnya. Benar enggak? Ya. Haram hukumnya. Ketika Anda berdagang, kemudian tidak ada akadnya, bersalaman, saling terima, ijab dan kabulnya, belum sah. Ucapan cuma sekedar ucapan, tapi ucapan itu justru membawa mudarat yang besar kalau kita tidak paham. Nih saya nih bertahun-tahun Natalan di gereja. Bapak pernah ikut Natalan enggak? Ibu pernah ikut Natalan enggak, Bu? Bu? Enggak pernah ikut Natalan? Ya, orang kawannya Islam ngapain ikut Natalan? Ini dengan dalih toleransi. Ingat, yang namanya Islam tidak pernah mengajarkan toleransi beragama. Tidak ada dalam ajaran Islam toleransi beragama. Yang ada adalah toleransi antar umat yang beragama. Bukan agamanya yang bertoleransi, saling kemudian ikut merayakan, saling ikut mengucapkan, saling memberi selamat. Bukan itu yang diajarkan Islam. Yang diajarkan Islam adalah toleransi antar umatnya. Kalau umat yang lainnya membutuhkan pertolongan, tolong, bantu. Terkena bencana, terkena musibah, tidak melihat agama apa orang itu. Ini kemanusiaan. Itu yang dilakukan oleh Islam. Makanya Masya Allah, Rasulullah SAW ketika itu ditawarkan, Pak. Sama siapa? Pembesar-pembesar kafir Quraisy. Ya Muhammad, mereka enggak pernah menyebutkan ya Rasul atau ya Nabi, enggak, yang dipanggil namanya saja. Ya Muhammad, begini saja, wahai Muhammad, biar kita ini tidak terjadi saling bully-membuli, permusuhan terus. Bagaimana kalau kita tawarkan toleransi
seminggu saya beribadah menyembah Tuhanmu dan seminggu engkau beribadah menyembah Tuhanku. Itu toleransi yang ditawarkan. Dan Rasulullah belum bisa menjawab, Pak. Kenapa? Belum datang wahyu. Baru setelah wahyu itu datang, Rasulullah menjelaskan kepada mereka. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Hai Muhammad, katakan kepada mereka, orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Dan mereka pun tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, urusin. Agamaku ya agamaku, kita urusin sendiri. Itu toleransi yang diminta. Dan itu yang akan diterapkan. Itu permintaan orang-orang kafir, minta supaya toleransinya begitu. Sekarang ini banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam. Lebih bagus mana orang kafir dulu sama orang yang sekarang Islam tapi kafir gitu. Hah? Gak bisa yang begini. Masing-masing. Tapi dalam Islam diajarkan toleransi. Ingat, jangan engkau ejek, jangan engkau celah sembahan-sembahan mereka. Pertama, jangan engkau buat gaduh merusak tempat-tempat ibadah mereka. Jangan kau juga kemudian melakukan upaya-upaya menghambat ibadah-ibadah mereka. Itu yang diajarkan oleh Islam. Jangan menghina Tuhan-Tuhan mereka. Jangan menghina agama mereka. Begitu, Pak. Gak boleh merusak, gak boleh mengganggu peribadatan. Itu toleransi yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Ya. Udah nafsi-nafsi aja, lu ya lu, gua ya gua. Justru toleransi Islam itu, ingat, yang diajarkan Islam kepada umatnya, toleransinya adalah ketika orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat kepada kelahiran Tuhan mereka, itu yang namanya toleransi yang diajarkan Islam. Dan itulah bapak-bapak yang tidak mengucapkan, itulah yang benar toleransinya. Bukan yang mengucapkan, yang ikut larut dalam perayaan mereka. Selamat Tahun Baru. Bapak kan sering nih, 31 Januari udah siap-siap di RT. Udah bikin panggangan ikan, panggangan ayam. Menjelang harinya pergantiannya, bakar ikan, bakar ayam. Sekalian aja bakar rumah biar rame. Ya. Ini yang diikuti, Pak. Saya mau kasih tahu. Yang namanya perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru itu saling terkait, merupakan bagian ibadah mereka. Pak, seumur-umur saya jadi orang kafir. Ingat, Pak, begini-gini juga mantan kafir nih. Kafir sombong organisasi. Saya selama seumur hidup saya jadi orang kafir, jadi orang Katolik, Pak. Tidak pernah yang namanya saya merayakan Tahun Baru. Yang merayakan Tahun Baru itu, ya, makanya umat Nasrani berterima kasih kepada siapa? Umat Islam. Kenapa? Karena pada waktu itu 31 Januari umat Islam merayakan 3 sekaligus agama orang lain. Ada yang tiup trompet, bakar petasan, itu Majusi. Tiup trompet itu Yahudi, kemudian musik-musik, bunyi-bunyian itu Nasrani. Maka mereka berterima kasih. Saya berterima kasih waktu itu kepada umat Islam. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh umat Islam pada hari itu telah mewakili kaum kami Nasrani. Makanya kita berterima kasih, Pak. Seumur-umur kita nggak pernah, Pak. Ini umat Islam, Masya Allah, di mana-mana persiapan Tahun Baru, merayakannya, melamat pada Tahun Baru itu adalah merayakan kelahiran Dewa Matahari. Ini satu hal. Maka di malam tanggal 24 menjelang 25-nya itu ada satu malam yang namanya Malam Kudus. Maka itu dipergunakan untuk melakukan ibadah oleh mereka. Tahun Baru juga begitu. Mereka enggak keluar kayak kita, Pak. Tiup trompet, bakar petasan, kembang api. Enggak. Mereka di gereja melaksanakan ibadah. Memohon agar tahun yang akan datang menjadi tahun keberkahan buat mereka.
Tapi kita banyak umat Islam. Ini saya katakan bahwa problematika kita yang mendasar adalah problematika masalah iman dan akidah. Maka ini yang harus kita luruskan dan kita berikan pembelajaran kepada mereka. Padahal kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Secara kafah. Kafah itu menyeluruh totalitas. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah sekarang ini mau tanya, yang datang di tempat ini orang Islam semua bukan? Sebagian yang jawab. Yang datang ke sini ini orang Islam bukan? Alhamdulillah. Ishadu bi anna muslim. Saksikan bahwa saya adalah seorang muslim. Ya. Terus saya mau tanya, kalau kita udah ngaku Islam, lu kapan syahadatnya? Ayo, saya mau tanya, Bapak ngaku Islam, Ibu ngaku Islam, sekarang saya mau tanya, kapan syahadatnya? Karena pintu gerbang Islam itu dimulai dengan syahadat. Kalau saya kan jelas. Lah, punya ijazahnya, Pak. Punya sertifikatnya saya masuk Islam, di mana, kapan, jam berapa, kemudian dengan siapa, pada hari apa, tahun berapa, ada syahadatnya. Kalau memang itu bisa dibuktikan, dibuktikan. Lah kalau sekarang ijazah palsunya nggak bisa dibuktikan, benar nggak? Kalau saya bisa buktikan, ini loh ijazah saya Islam, kapan syahadatnya, dengan siapa, jelas. Nah saya mau tanya, Ibu sama Bapak, Ibu kapan, Bapak kapan? Sejak lahir. Astagfirullah. Mana ada Pak bayi yang baru lahir langsung ngucapin syahadat. Kabur tuh dokter bidannya yang nanganin tuh. Baru keluar oe. Asyhadu an la ilaha illallah. Bayi yang bisa ngomong dalam Islam itu ada 3, Pak. Yang pertama bayinya Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia berbicara masih bayi, dia menjadi saksi akan tuduhan orang-orang Bani Israel terhadap ibunya yang melakukan zina. Dia ngomong langsung, memberikan kesaksian bahwa ibuku tidak seperti apa yang kamu yang tuduhkan. Itu satu. Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu datang. Enggak, masalahnya udah gitu pakai ini lagi nih. Gelas aqua, biasanya pakai gelas yang ini, isinya tuh yang merah, sirup, yang putih susu, yang hitam kopi biasanya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah diambilin ya. Masya Allah ya. Jadi yang pertama bayinya Nabi Isa berbicara ketika ibunya dituduh Maryam oleh orang-orang Bani Israel telah berzina, akhirnya melahirkan Isa. Satu. Yang kedua, bayinya Masito. Bapak tahu Masito? Siapa? Mana aja, lu nambah-nambahin ya. Istrinya Firaun itu cuma satu, Aisyah, bukan Masito. Kalau Masito itu tukang sisirnya anaknya Firaun. Kalau Firaun masih hidup, wah dimarahin dia tuh. Ya, Masito itu bukan nama, Pak. Ingat, kalau kita belajar bahasa Arab, Al-Qawaid Lughatul Arabiyah, Masito itu adalah isim fa'il, Pak. Pelaku. Ya. Polisi itu adalah pelaku, Pak. Bukan nama orang, Pak Polisi, bukan. Wasit juga itu adalah pelaku. Wasit itu adalah wasit, orang yang berada di tengah-tengah. Ya, ada di tengah-tengah yang apa? Memisahkan. Makanya wasit itu sepak bola kita lihat kan? Piala Dunia kemarin banyak yang nonton kan? Banyak nggak? Yang juara siapa? Wah, Masya Allah, Argentina. Maroko juara berapa? Hah? Maroko juara 4. Indonesia juara berapa? Ya. Iya. Masito itu, Pak. Itu isim fa'il dari kata ansyato. Artinya apa? Menyisir, dan orang yang menyisir namanya Masito. Kadang-kadang kita gunakan itu sebagai nama orang.
Karena kita nggak paham gitu ya. Masito itu orang yang beriman pada Allah, kerjaannya yang nyisirin anaknya Firaun. Ketika sisirnya jatuh, Masito langsung spontanitas, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Didengar sama anaknya Firaun. Kemudian ditanya, Masito, apa yang baru saja kau ucapkan? Itu adalah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Dia. Lah, bukankah bapakku ini Tuhanmu? Bukan. Bapakmu itu adalah juraganku. Sementara Tuhanku yang menciptakan bapakmu dan juga engkau. Wah, marah tuh anaknya. Diaduin sama Firaun, Pak. Jadi nggak usah bingung, Pak. Nggak usah kita ini stres kalau ada anak-anak sering ngadu ke bapak dan ibunya. Udah lama ada semacam yang Firaun itu. Main, nangis, pulang ngadu ke bapak ibunya. Itu udah jadi sejayaman Firaun, Pak. Akhirnya diadukan oleh anaknya ke Firaun. Masya Allah, dihukumlah. Tapi dia tetap istiqomah. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum aduh, Masya Allah, luar biasa, Pak. Ya. Benar engkau mengatakan tidak ada Tuhan selain aku? Benar. Oh, nggak bisa membantai Masito. Panggillah suaminya, anak sulungnya. Ingat, sekali lagi saya katakan, Masito, masihkah kau mengakui ada Tuhan selain aku? Tetap aja istiqomah. Kalau begitu, lihat, dicemplungin tuh suaminya, anaknya yang sulung. Tapi hati Masito tidak bergeming. Firaun kehilangan akal. Ada anak bayinya nih, diambil oleh Firaun. Sekarang, hei Masito, kalau kamu tidak mengatakan bahwa aku adalah Tuhan yang paling tinggi, maka anakmu ini aku akan cemplungkan menyusul bapak dan kakaknya. Baru seperti itu, Masito juga ragu tadi tuh. Kergedong lagi sama Masito, apa yang dikatakan. Ketika keraguan itu sudah ada, dan hampir saja Masito mengucapkan, tiba-tiba Allah berikan mujizat kepada anaknya Masito. Bayi itu pun berbicara, Pak. Wahai ibu, apa yang kau ragukan? Ayah kita, kakak kita sudah masuk duluan. Mereka sudah mendapatkan surganya. Kenapa ibu harus ragu? Ayo bu, kita masuk sama-sama. Tegar lagi imannya. Masuk nyemplung. Dek. Akhirnya syahidlah keluarga Masito. Itu bayi yang ketiga. Lah kalau anda mengaku seorang muslim dari lahir, udah muslim, udah Islam, anda termasuk bayi yang keempat. Ya, bayi yang keempat yang berbicara di waktu bayi. Iman, Pak. Problematika umat kita saat ini iman. Sekarang bagaimana, lihat di Cianjur, Pak, gempa terjadi. Misionaris sudah mulai masuk. Kemarin saya di sana pas ketemu dengan misionaris dari Yayasan Yakum dari Yogyakarta. Mereka membuat program-program yang sangat luar biasa. Apalagi sekarang ini mereka masuk di saat-saat umat Islam sudah mulai kendor logistiknya, sudah mereka tidak punya dana lagi untuk membantu. Padahal Masya Allah, kesusahan mereka ini akan berlangsung sampai 1-2 tahun, Pak. Tapi nyatanya mulailah mereka masuk. Ini pekerjaan saya dulu, Pak, sebagai misionaris. Iya, saya dulu sebagai misionaris, udah ribuan orang saya murtadkan, Pak. Ada yang menjadi sukarelawan, saya murtadkan hari ini mau. Ya, alhamdulillah, Pak. Dengan teman-teman bergeria kemana-mana. Tapi setelah saya mendapatkan hidayah, belajar, Pak, saya, Pak, Islam. Nah, inilah akhirnya mereka melakukan potensi kristenisasi di tempat bencana. Saya ketemu kepalanya langsung, petugasnya di situ. Belum lagi pastor kemarin masuk di tempat itu. Luar biasa mereka. Caranya masuk bagaimana? Mereka supaya tidak terketahui, mereka masuk ke program-program pemerintah. Mereka ikut nimbrung di PNBB, di PNI, di Badan SAR Nasional. Mereka ikut bergabung di situ. Tapi tujuannya beda. Itu caranya. Kenapa saya tahu? Saya pengalaman orang yang melakukannya masalahnya. Ya, dan kita ketahui pola-pola lu udah gua tahu. Kartu truf lu udah gua tahu. Sekarang lu mau apa? Ya, di mana bencana pasti mereka masuk, di mana konflik pasti mereka masuk.
Lagian juga membawa barang bantuan yang lebih banyak, yang lebih baik. Kalau kita ngasih tikar, Pak, mereka kasih kasur Palembang. Kalau kita kasih kasur Palembang, mereka kasih spring bed. Kalau kita ngasih bantuan sembako 1 kresek, 2 kresek, mereka 5 kresek sampai 10 kresek. Kalau kita kasih bantuan tenda yang kecil, mereka kasih yang besar, yang permanen. Lah ini mereka. Itu tugas saya dulu, Pak. Iya. Dan yang kedua, apa problematika yang mendasar saat ini pada umat Islam? Pemahaman terhadap agamanya sendiri yang kurang, Pak. Jujur, Bu, Pak, di sini siapa di antara bapak-bapak yang belum bisa baca Quran? Pasti malu nunjuknya. Bener nggak? Nah, nggak usah khawatir, Pak. Nggak usah khawatir. Kalau kita sebagai seorang muslim, wajib, Pak, untuk apa? Belajar Islam agar kita paham. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatazakkarun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kalau bahasa terjemah kasarnya, apa lu nggak punya otak? Udah Allah kasih kenikmatan agama Islam ini, tapi kamu nggak mempelajarinya. Loh, kenapa saya bisa seperti ini? Karena saya belajar, Pak. Jadi saya sebelum paham Islam, saya nggak tahu Islam, Pak. Tapi setelah saya paham Islam, Masya Allah. Makanya apa, Pak? Saya ditugaskan. Saya sebagai misionari internasional ditugaskan. Untuk apa? Belajar Islam. Misionaris belajar Islam. Dikirim 300 orang gitu. Belajar Islam. Masuk pesantren. Masuk IAIN. Kemudian saya masuk UNJ. Jurusan bahasa Arab. Saya masuk Libya. Itu masih kondisi kafir dulu, Bu. Pak. Iya. Kita belajar Islam, Pak. Alih-alih disuruh belajar Islam untuk mencari kelemahan Islam, tapi kelemahan Islam itu gak kita dapatkan. Yang kita dapatkan malah kebenaran itu mantap di depan mata kita dan yakin inilah kebenaran yang sejati. Karena apa? Kita mau untuk belajar. Ya, hidayah itu datang, tidak ujuk-ujuk datang, enggak. Hidayah itu sudah ada. Ini Al-Quran hidayah. Hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kita yang belajar. Allah yang kasih hidayah. Innaka la tahdi man abbaqta walakinna Allah yahdi may yasha. Allah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Allah yang menyesatkan. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Saya suruh belajar Islam, cari kelemahan. Akhirnya dari 300 misionaris yang dikirim, 150 setengahnya masuk Islam. Rugi yang ngirim kita. Itu kenyataan. Alih-alih cari kelemahan, yang dapatkan kebenaran. Makanya Masya Allah, Pak. Sebelum saya Islam, saya sudah bisa membaca Al-Quran. Sebelum saya Islam, saya sudah bisa membaca kitab kuning. Sebelum saya Islam, saya sudah memahami dan menghafalkan hadis Arba'in An-Nawawi 40 hadis. Sebelum saya Islam, saya sudah bisa belajar bahasa Arab. Kenapa? Saya dikirim ke pesantren-pesantren. Saya dikirim ke lembaga-lembaga pengetahuan Islam untuk apa? Belajar Islam agar kamu tahu. Kenapa? Seorang misionaris itu ketika dia ingin melakukan misinya, maka dia harus pahami dulu orang-orang yang akan dikesertakan, kan? Ini sama sebagai buku yang saya sudah nulis buku tentang kristenisasi banyak. Salah satunya adalah memenangkan pertempuran di daerah lawan. Ini dari Injil sendiri saya ambil judulnya. Dan kita harus ma'rifatu medaniyah, mengenal lapangan. Gak ujuk-ujuk masuk ke sana, tiba-tiba nggak tahu medannya, ya mati duluan. Ya, ini kan terjadi waktu di perang Ambon. Ada laskar, namanya laskar apa? Laskar jihad ya. Dia dikirim dari Jakarta, tiba-tiba cebong masuk kemana-mana. Lah, namanya di Ambon itu
medannya luar biasa. Kristen Islam, Kristen Islam, Kristen Islam begitu. Enggak Islam sini, Kristen Islam enggak. Makanya harus hati-hati. Enggak tahu medannya, tiba-tiba masuk aja. Akhirnya apa? Ya, konyol. Ya, di Poso juga begitu. Ya, maaf Pak, alhamdulillah. Gini-gini juga insya Allah udah pernah perang Pak. Ya, di Poso, di Ambon. Ya, baru masuk Islam tuh, pengen mati syahid. Pokoknya saya mau mati syahid. Kenapa? Mati syahid itu udah nggak ada tandingannya dah. Udah mau apa? Dakwal jannah mau basyaratan biduni hisab, nggak pakai hisab langsung masuk surga dah. Ya, pengen kita ini mati syahid Pak. Masya Allah. Saya lagi berdiri sama teman di situ. Ngobrol berdua. Saya geser ke kanan 2 langkah. Teman ngikutin geser di tempat saya. Dia berdiri akhirnya di tempat saya. Tiba-tiba nggak berapa lama, push, panah beracun. Harusnya kan saya yang kena. Kalau saya tetap berdiri di situ kan. Tapi justru yang nggak mau mati saya duluan, nggak mati. Saya yang mau mati saya duluan, nggak mati. Sampai sekarang ini, alhamdulillah Pak. Hikmahnya apa Pak? Dulu saya baru masuk Islam. Karena keluarga saya belum Islam semua, cuma satu-satunya saya yang Islam. Akhirnya apa? Ya itu tadi setelah saya pulang dari sana, dari Ambon, dari Poso, alhamdulillah Pak, keluarga besar saya semuanya masuk Islam di tangan saya karena Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Sampai kakak saya yang biarawati. Jadi kakak saya biarawati. Masuk Islam, tapi 7 tahun setelah saya dakwah. Lama kan? Ini tidak mau masukin orang Islam, Masya Allah. Ya, makanya ini belajar Pak, dan belajar. Ya, alhamdulillah. Dengan belajar itu saya semakin yakin bahwa Islam ini adalah agama saya. Maka saat itu saya berjanji, ya Allah, saya akan mewakafkan diri saya untuk Islam sebagai agamaku. Dan saya tidak akan pernah hidup dari dakwah, dan saya akan menghidupi dakwah yang saya lakukan. Itu prinsip saya. Makanya dakwah itu kan perlu fulus. Nah kalau kita orang Islam, ini problematika ekonomi ini. Ya, kalau dai itu nggak kaya, dai itu nggak punya usaha, nanti niatnya bisa lain Pak. Bisa lain. Lihat negara dunia, lil amplopin, atau niatnya karena pengen tenar dan sebagainya. Kita nggak perlu ketenaran. Kayak Uwais Al-Qarni, sahabat Rasulullah SAW, sahabat yang nggak dikenal di bumi, tapi dia dikenal di langit. Wah, saya pengen kayak begitu. Ya, pengen nggak mau terkenal. Ya namanya kita hidup bermasyarakat, ya akhirnya terkenal juga, gitu kan? Dan saya tidak mau. Makanya kita harus punya usaha seorang dai itu problem yang sangat besar, ya problem ekonomi di samping problem bagaimana kita harus melakukan upaya untuk melaksanakan. Belum lagi problem-problem yang lainnya yang terjadi pada diri kita umat Islam. Sehingga apa yang mau kita lakukan sekarang ini? Ya. Nah, saya mau tanya nih. Siapa di sini yang udah hafal 30 juz? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan sama angkat kaki. Ayo. Ada yang sudah hafal 30 juz? Ada? 20? 10? 5? 3? Yang terakhir, juz emak. Ada yang apa? Pak, gak usah khawatir. Saya orang kafir saja. Sebelum saya masuk Islam, saya sudah hafal Quran 5 juz. Itu belum masuk Islam. Teman saya ada seorang biarawati 30 juz dia hafal. Seorang pastor di Bandung dia hafal Quran berapa? 20 juz. Lah kita orang Islam yang punya hidayah itu boro-boro hafal baca Quran aja nggak bisa. Umur 60 tahun baru belajar Iqra jilid 1. Sementara kalau dia lakukan waktunya dulu Pak, Masya Allah Pak, udah kayak luar biasa. Makanya ada musabaqah tilawatul Injil.
baca Injil pakai lagam bahasa Arab. Masya Allah. Kita kan tilawatul musabaqah tilawatul Quran. Mereka bikin nyaingin musabaqah tilawatul Injil. Ayatnya Injil dibacanya lagam Al-Quran. Udah berapa kali dia ada di Indonesia ini, Pak? Ya, makanya kita harus apa? Itulah problem. Karena kita tidak paham. Akhirnya apa? Ngucapin selamat Natal, ikutin tahun baru tahun baru Masehia, mengikuti apa-apa menjadi budaya mereka, jagain gereja, ikut ke gereja. Haram itu semua. Pakai atribut Natal, haram itu semua. Bukan toleransi itu toleransi kebablasan. Benar enggak? Haram. Tidak boleh dalam Islam begitu. Kalau Anda dipaksa bekerja di perusahaan yang orang Kristen punya, kemudian untuk memakai atribut Islam, maka Anda berhak menolak dan melaporkan kalau dia memaksakan Anda untuk memakai terus atribut Natal. Laporkan tuh perusahaan, pasti akan ditindak dan ditahan. Karena ini tidak boleh memaksakan kehendak tertentu. Nah, salahnya kadang mereka memaksakan apa yang mereka kehendaki kepada kita. Dan Islam tidak boleh memaksakan agama kepada seseorang yang dilaksanakan dakwanya dengan pemaksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, Pak. Tidak ada. Haram kita memaksa mereka. Pokoknya lu masuk Islam enggak? Kalau lu enggak masuk Islam, ntar gua bunuh. Enggak boleh. Atau kalau lu nggak mau pakai atribut ini, masya Allah, gua pecat lu dari perusahaan gua. Nggak boleh. Kita nggak boleh seperti Islam mengajarkan seperti. Nggak usah ngajarin toleransi kepada orang Islam, Pak. Orang Islam sudah luar biasa toleransinya, Pak. Benar nggak? Ini ada orang Islam ketika mau dibangun masjid, dia marah-marah. Nggak boleh itu masjid dibangun. Tuh gitu, ya. Gak boleh itu yang masjid dibangun. Tapi kalau gerejanya dibangun, Pak, langsung disetujuin. Begitu, Pak. Ya, ini terjadi di kita Indonesia ini, Pak. Makanya apa? Problematika umat di Indonesia ini sudah semakin luar biasanya. Belum lagi udah dapat surat cinta ini. Belum lagi problem ekonomi, program politik. Itu nanti Ustadz Andi yang pakarnya menyampaikan itu. Belum musuhnya. Saya hanya menyampaikan qaddayatul ummah, ya, min dakhili, dari dalam umat kita sendiri. Nanti yang kharijinya insyaallah disampaikan oleh Ustaz Andi. Itu pakarnya insyaallah, ya, beliau ini. Nah, mudah-mudahan insyaallah sebagaimana yang kita ketahui, hari ini merupakan pertarungan antara hak yang batil. Pertarungan antara akidah, keimanan dan kesyirikan, dan pertarungan antara benar dan yang buruk, ya, yang khabisat dan khairat. Ini akan terjadi dan insyaallah jaga iman kita, jaga akidah kita, terutama pertahankan tauhid kita sehingga apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Bahkan salah satu hal, kalau itu tidak dilakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, masya Allah. Kalau orang cuma amar ma'ruf paling gampang, nggak pakai biaya, nggak ada risiko. Kalau amar ma'ruf cuma ngajak orang nyuruh, ayo sholat, ayo puasa, ayo ke masjid, gampang itu, Pak. Kalau itu mah nggak ada risiko. Tapi ketika orang sudah masuk ranah nahyu mungkar, ini yang masalah banyak. Akhirnya ada yang nggak mau dah, gue pengen aman aja dah. Ya, gue pengen aman. Yang penting gue nyuruh orang, gampang gitu. Tapi ketika harus ada risiko, masya Allah, Pak. Ini orang yang kadang-kadang ingkilap, balik ke belakang, nggak mau dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan apa yang dilakukan oleh PUI, Pergerakan Umat Islam Kediri ini, masya Allah, luar biasa. Itu yang harus dilakukan. Kalau Anda nggak mau turut sebagai orang Islam, jangan mencela, jangan menggibah, jangan membuli. Kalau Anda sebagai orang Islam nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, diam, hormati mereka orang yang ikut. Jangan mencela. Kalau kalian nggak mau turut dan ikut, kenapa? Resikonya besar.
Resikonya besar. Ketika sudah dikasih tahu, ini loh resikonya kita amar ma'ruf nahi munkar, dibully, dihina, tapi apa? Minimal di penjara. Saya udah sering, Pak, masuk keluar bui, Pak, udah sering dah pokoknya. Udah langganan tuh. Wah, nggak usah takut, penjara itu kecil. Ya ketika masuk emang kecil, Pak, nggak ada yang gede. Udah pengalaman, Pak, saya masuk penjara, udah gara-gara dakwah ini. Ditombak orang, dikeroyok orang, diburu, dikejar-kejar, diusir. Itu sunatullahnya, Pak. Kalau Anda mau amar ma'ruf, nggak mau nahi munkar, nggak mau resikonya, udah maksimal mati syahid, dibunuh. Itu sudah resiko. Buat saya nggak ada masalah. Kenapa? Saya sudah mewakafkan diri saya hanya kepada Allah untuk dakwah Islam ini. Makanya itu yang ditanamkan dalam hati kita, ya. Mudah-mudahan insya Allah juga para ibu-ibu, ya, luar biasa. Tadi ada yang bertanya, Ustaz kok anaknya banyak amat? Saya lebih baik banyakin anak daripada banyakin istri, Pak. Iya. Ya, saya lebih baik banyakin anak daripada banyakin istri. Kalau istri nggak mau beranak lagi, ya kita cari yang mau beranak. Maka saya dikatakan sama teman-teman Ustaz, Ustaz Bernard, pengecut, masa takut sama istri? Saya bilang, saya bukan pengecut, saya bukan takut sama istri. Takut sama istri, syirik. Benar nggak? Takut sama istri, syirik. Kenapa? Takut pada makhluk, syirik. Gak boleh. Harus berani. Ya, saya berani, Pak, menikah. Cuman masalahnya istri saya lebih berani dari saya, itu saja. Istri saya senyum-senyum aja, Pak. Karena tahu dia, Pak. Sekarang tahu karena saya memang tidak akan menikah lagi. Saya nggak tahu nanti kalau sudah siapa yang meninggal duluan, ya silakan aja. Tapi jangan saling mendoakan. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas kita masing-masing. Ingat, problematika umat kita ini insya Allah datang kadang-kadang dari diri kita sendiri. Maka perbaharui iman kita, banyak untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, banyak untuk berbuat yang terbaik buat keluarga kita, khususnya bangsa kita ini yang hari ini rusaknya sudah semakin parah. Karena itu insya Allah nanti Ustaz Andri yang akan menjelaskan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.